Ekonomi yang ada saat ini sebetulnya paket-paket kebijakan fiskal seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat ya, atau artinya insentif atau stimulus seperti apa sih sebetulnya yang mampu menopang atau mendorong perekonomian kita saat ini? Sebenarnya kemarin kan pemerintah sudah 2 kali ya berarti ada gelombang paket stimulus ya. Yang pertama dan kedua yang tentu saja yang mungkin yang salah satu yang jadi sorotan itu subsidi upah ya, kita 300.000 per bulan untuk 17,3 pekerja. Kemudian juga ada diskon tarif tol saat lebaran. Tapi mungkin yang ditunggu-tunggu ya sayangnya yang tidak diberikan di paket kebijakan kedua adalah diskon listrik ya. Ini yang sangat diharapkan. Ini sangat diharapkan ya, karena kita ingat selama ini orang menganggap bahwa kelas menengah ini ditinggalkan saat ada kebijakan-kebijakan stimulus. Sementara kalau diskon tarif ini, tarif listrik ini kan sangat menyasar ya, yang sangat terasa karena ada puluhan juta orang yang merasakan. Dan bayangkan kalau misalnya satu orang keluarga biasanya menghabiskan 600.000 untuk membayar listrik, kemudian cuma 300.000, ada 300.000 dari uang itu yang bisa dihabiskan untuk mungkin belanja, untuk mungkin investasi ya, dan itu sangat-sangat membantu dari kelas menengah karena ada tambahan daya dongkrak dari sisi konsumsi yang bisa digunakan ya. Kalau kita ingat taruhlah mungkin 2 bulan kemarin orang bisa menghemat 600 atau mungkin 1 juta, 2 juta dari diskon listrik ini sangat-sangat bermanfaat ya, dan sayangnya diskon ini tidak berlanjut untuk kelas yang menengah ini ya, karena kebanyakan memang pemerintah masih menyasar ke kelas mungkin yang bawah dan mungkin lebih ke yang monumental ya, seperti tarif tol ketika libur panjang gitu, yang sayangnya tidak bisa dirasakan. Mungkin suatu saat diskonnya ada ketika, tapi kan berapa juta orang sih yang bepergian dengan tol, kita harus hitung. Sementara kalau diskon tarif listrik itu semuanya sudah sangat terasa ya, karena itu sudah BNM, BNDES juga tidak akan salah sasaran, dan semuanya artinya merasakan dari insentif itu gitu. Baik, lalu selain daripada kebijakan fiskal begitu ya, atau insentif dan juga stimulus yang diharapkan oleh masyarakat utamanya, kebijakan-kebijakan moneter seperti apa sih yang juga sebetulnya ini cukup bisa mendorong atau memberikan pengaruh terhadap penguatan dari perekonomian kita? Sebenarnya kalau kita lihat itu adalah BI sudah memangkas suku bunga 3 kali, artinya sudah memberi dari lumayan dari sisi moneternya sudah terbantu. Persoalannya adalah sekarang ada perebutan dari masing-masing bank untuk mendapatkan DPK murah. Ketika perebutan itu terjadi sangat susah. Ini juga menarik ya. Sangat susah bagi bank untuk mungkin memangkas dari mungkin bunga pinjaman, karena mereka harus menawarkan bunga simpanan yang tinggi. Ketika bunga simpanan tinggi pun mereka berarti harus mengimbanginya dengan bunga pinjaman yang tinggi juga. Ini yang membuat agak sulit bergerak bank untuk menurunkan mungkin ya dari suku bunga, karena ketika BI sudah memangkas suku bunga 3 kali, deposito justru di 1 bulan justru suku bunganya naik. Ini kan agak mungkin anomali ya, agak berbanding terbalik, harusnya kan malah turun ya, tapi malah naik. Artinya memang ada berebutan dari bank-bank ini untuk mendapatkan DPK yang murah. Ini yang sulit kemudian untuk membuat bank menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga susah turun, kita lihat kredit pun melambat ya. Kita lihat dari data BI sendiri, kredit konsumsi itu sudah di Juni itu pertumbuhannya 8,6, itu sudah jauh menurun dibandingkan Januari yang 9,5 ya, dan di kredit KPR pun sudah turun dari 10,6% pertumbuhannya di Januari menjadi hanya 7,7. Memang sangat terlihat sekali di sini ada perlambatan dari sisi permintaan kredit yang mungkin tercermin ya dari pertumbuhannya, dan mungkin orang melihatnya tuh kalau suku bunganya masih tinggi, saya juga harus mikir-mikir ya kalau beli rumah nanti kreditnya gimana gitu. Baik, lalu selanjutnya Mbak Esa, sebetulnya resiko apa begitu ya, risiko utama apa yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, lalu juga bagaimana upaya untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sebetulnya agar tidak melambat lagi. Ini kalau kita lihat kan di kuartal kedua sudah diproyeksikan melambat, mungkin ada peluang di kuartal ketiga atau di kuartal keempat ekonomi Indonesia dapat ke arah yang lebih baik lagi, setidaknya mungkin menyentuh di atas 5%. Satu sisi yang harus kita syukuri mungkin adalah gonjang-ganjing negosiasi dagang ini sudah akhirnya sudah terbaca dan semoga sudah berakhir ya. Artinya mungkin dunia sudah lebih semangat lagi untuk bergerak mengejut ekonominya. Artinya kita harapkan ada permintaan ekspor dari beragam negara dari sisi komoditas kita, itu kita harapkan akan mendongkrak dari pertumbuhan. Kemudian di kuartal 3 sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial juga, mungkin di kuartal 4 ya biasanya akan naik dari sisi konsumsinya, tapi yang mungkin kita
perlu harapkan adalah dampak dari pemangkasan suku bunga ini kita harapkan sudah mungkin agak terasa di kuartal 3. Kita harapkan sudah mendorong ya dari sisi mungkin kreditnya, orang mulai sudah berani untuk meminjam mungkin motor, mobil ataupun meminjam rumah. Dan saya rasa yang harus segera diperbaiki adalah penciptaan lapangan kerja ya, karena bagaimanapun orang tidak bisa belanja kalau tidak punya duit ya. Gimana manusia tidak akan belanja kalau pendapatannya itu tidak ada. Ini yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah, bagaimana sih menciptakan lapangan pekerjaan dengan cepat dan mungkin massal, karena sebenarnya mungkin ada beberapa cara ya, mungkin apakah dengan program karya yang dari infrastruktur yang kecil-kecil, jadi akan ada banyak orang penciptaan lapangan kerja di sana, ataupun mungkin membuka izin yang lebih gampang. Ini yang kita harapkan ada ke depan. Jadi dari sisi optimisme akan mulai muncul, pengusaha pun akan lebih berani untuk ekspansi. Kalau ekspansi pasti lapangan kerja akan bertambah, lapangan kerja bertambah, otomatis semakin banyak orang yang punya pendapatan dan belanja, ini ekonomi dengan sendirinya pasti akan meningkat gitu.